Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana membuat soal pada Google Form. Langkah pertama, kita buka Google Form kita. Oke. Kalau kita sudah memiliki akun Gmail, maka akan muncul di sini nama kita. Nah, di sini akan tampil foto kita kalau yang sudah memberikan foto, ada nama, ada juga alamat Gmail kita. Tinggal kita buka di sini, mengklik aplikasi Google atau titik 9 di sini. Klik satu kali, akan muncul, kita pilih Drive. Klik Drive. Kemudian akan terbuka drive yang ada di dalam akun Gmail kita. Nah, ini yang disebut dengan Google Drive. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau seandainya kita belum memiliki folder dalam drive kita, kita tinggal klik di sini di My Drive, klik satu kali. Sebentar, koneksinya agak lambat ini. Oke. Drive, pilih New Folder. Nah, tinggal kita tulis saja. Misalkan di sini soal PAT 2019 2020, kita create. Nah, dia akan muncul di sini soal PAT. Kita klik di sini kalau kita mau membuat soalnya di sini. Masih kosong. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat soal. Pilih plus atau new. Pilih more. Pilih Google Form. Klik sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, caranya adalah sekarang pada halaman atas nih di header title form, kita klik saja soal ekonomi, misalkan soal PAT ekonomi. Tulis di sini deskripsinya, tahun pelajaran 2019-2020. Nah, sebelum kita memasukkan soal, kita itu buat identitas. Contoh, misalkan saya sudah membuat di drive saya ini beberapa soal yang sudah saya pergunakan pada saat ujian sekolah atau PTS kemarin. Saya buka soal PTS, misalkan di sini soal PTS di sini. Oke, ini sudah ada soal. Saya buka misalkan soal bahasa Sunda. Nah, yang kita isi pada identitas adalah yang pertama nih, nama lengkap. Nama lengkap, tulis di sini. Nama lengkap. Nah, ini kita pilih adalah short answer. Pilih sini kelihatan.
Kalau sudah, kita tinggal tambahkan plus. Nah, nanti akan muncul yang kedua. Oke, sebelumnya sini, ketika nama lengkap ini harus diisi, maka pilih required. Nah, gitu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua apa ini? Kita pilih misalkan kelas. Pilih kelas di sini. Kelasnya kita pilih misalkan 11 MIPA 1. Kita pilih di sini ada tampilan pilih multiple choice. Nah, tinggal kita enter 11 MIPA 2, enter lagi 11 MIPA 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita pilih, kita tambahkan lagi add question. Apa yang kita butuhkan pada identitas? Misalkan di sini nomor induk misalkan. Tambah di sini adalah NIPD. Kalau NIPD ini harus dalam berbentuk angka, kita pilih short answer. Nah, harus angka. Kalau yang bukan angka nggak boleh. Kita pilih di sini respon validasinya. Oke, respon validasi. Kita klik di sini respon validasi, akan muncul number, filter dan seterusnya. Pilih number. Ya. Misalkan di sini yang kedua maksimal atau bitmin dan lain sebagainya, ini bisa kita pilih. Ya, nomornya berapa saja, tinggal kita pilih. Is number aja lah. Jadi di sini harus berupa angka. Nah, ini yang pertama. Nah, yang selanjutnya, kalau seandainya kita rasa cukup identitas ini kita buat, maka kita harus muncul kepada section yang kedua, masuk kepada soal. Nih, pilih dulu required. Kalau di sini artinya apa? Pilih required ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak akan bisa submit. Nah, selanjutnya kalau cukup nanti sini kita pilih add section. Add section ini bisa langsung muncul ke soal. Klik di sini. Nah, akan muncul di sini section yang kedua. Ya, tulis ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban A, B, C, D atau E. Oke. Setelah itu pilih add question. Nah, di add question ini kita bisa ketik di sini misalkan siapa saja dan siapakah gitu kan, dan bla 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 bla. Tapi karena kita akan menggunakan soal yang sudah ada, terlalu capek kalau misalkan kita ngetik satu-satu. Nah, kita gunakan soal yang sudah ada.
Misalkan di sini saya punya soal nih, soal ekonomi. Nah, di soal ekonomi ini kita tinggal dipotong saja menggunakan satu aplikasi yang sudah ada pada Windows. Itu klik di sini ada snipping tool. Nah, tampilannya ini snipping tool. Tinggal kita pilih new. Nah, kita blok soalnya. Oke. Mau kita simpan di mana dia? Ctrl S di sini, pilih save snip. Ingat ketika kita bikin folder ya, ekonomi misalkan, ketika kita mau memberikan nama soal ini, diharapkan langsung dengan jawaban saja. Misalkan 1A gitu kan, ya kita save, begitu seterusnya. Nah, ini kita ke bawah lagi, kita snipping lagi ya, di sini Ctrl N ya, pilih Ctrl N, di blok lagi soal dengan jawaban gitu kan, simpan lagi. 1A tadi sudah masuk, 2B misalkan jawabannya B ya, pilihan optionnya, N lagi, terus kita pilih di sini, kita blok lagi. Oke, nah, simpan lagi di sini, Ctrl S, 3C dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke Google Form yang kita buat. Jadi kita di sini tinggal upload gambar, pilih tanda gambar di sini, klik. Nah, kita minta insert image, browsing, kita insert. Taruh di mana soalnya tadi? Ya. Soalnya disimpan di folder mana? Nah, ini ceritanya saya sudah selesai semua ya, 1C. Oke, upload ya. Kita upload, akan muncul soal seperti ini. Ini adalah soal yang tadi ya, kita pilih jawabannya sini, A, di enter, B, C, D, sudah otomatis dia biasanya sampai D. Pilihnya di sini multiple choice ya, multiple choice. Soalnya kalau kita pilih short answer, nah dia akan seperti ini, jawaban singkat kayak ini. Kita pilih multiple choice, jangan checkbox juga. Kalau checkbox mereka bisa memilih lebih dari satu ya. Kalau drop down bisa. Kalau drop down ini nanti jawabannya itu seperti ini. Misalkan ini multiple choice, kita pilih A, B, C, D, E. Kita ganti dengan drop down. Nah, gitu, beda lagi ya, kita ganti ya. Oke, kita pilihnya multiple choice ya. Oke, ini nomor 1, kita pilih required. Nah, kita pilih lagi soal yang kedua, kita input dulu ya soalnya. Misalkan ada 3 soal, 5 soal aja deh. 2A. Nah, kita pilih lagi optionnya di sini, A, B, C, D, E. Nah, kalau kita nggak mau ngetik A, B, C, D kayak tadi, pilih sini required ya. Nggak mau ngetik A, B, C, D nya, dari sini aja, duplikat,
akan muncul di bawahnya, tapi dengan soal yang sama. Nah, bagaimana mengganti soalnya? Tinggal di sini ya, klik change, ganti soal. Mana? Nah, ada tanda titik 3 sini, klik satu kali, change. Nah, tinggal nomor 3. Oke, terus kita duplikat lagi, ganti lagi soalnya. Oke. Nah, kita satu lagi saja ya. Nah, 5 soal cukup lah. Sudah ada 5 soal. Nah, oke, bagaimana kita mau menjadikan agar ini bisa dijawab oleh siswa dan ada nilainya? Nah, kita pilih di sini adalah nih setting atau pengaturan. Sini ada tanda kira di sini setting atau pengaturan. Ya, kita pilih di sini. Nah, saya perlu sampaikan general di sini. Kalau kita pilih ini, nanti hasilnya bisa akan masuk. Kalau hasilnya bisa akan masuk ke email yang nanti akan ngisi. Cuma syaratnya tadi di soalnya harus dimunculkan email, karena kita mengumpulkan email. Tapi nggak usah perlu kita centang. Ini saja limit to one response. Jadi mereka hanya diperbolehkan mengisi satu kali dengan menggunakan akun yang sama. Nah, boleh lebih dari satu. Ini edit after submit nggak usah, karena mereka akan bisa mengedit jawabannya. Nah, ini presentasinya. Nah, soalnya nanti kita akan acak. Nah, kita klik di sini shuffle. Nah, di sini confirmation message artinya setelah disubmit kita ada pesan apa? Tulis saya, terima kasih atas pengerjaan soal PAT ekonomi. Nah, di sini quiz ini yang tadi saya maksud. Soal tadi ini belum bisa dipilih, belum ada nilainya, maka harus kita jadikan make this quiz. Klik di sini. Nah, oke, terus di sini respon siswa akan dikasih tahu kalau dia sudah submit, dikasih tahu soal dia yang salah, soalnya yang benar, dan poinnya. Ya, tinggal kalau misalkan kita mau melihat hanya menampilkan nilai akhirnya saja, klik point value. Setelah itu kita save. Nah, Google Form yang kita buat ini sudah jadi quiz, kita save. Nah, sudah jadi quiz ya. Maka dari itu nanti akan muncul tambahan di sini. Akan muncul tambahan apa? Answer key. Tadi sebelum kita jadikan quiz nggak ada muncul di sini. Maka sekarang setelah kita jadikan quiz sudah muncul. Kita answer key-nya nomor 1, jawabannya apa? Ya. Jawabannya apa dan nilainya berapa? Karena soal kita ada 5 soal. Kalau kita mau pakai grade 100, maka ini nilainya 20. Ya. Jawabannya apa? Tinggal kita pilih nih, 1 misalkan C. Oke. Ke bawah lagi. Nah, kita klik di sini.
answer key-nya apa, atau jawabannya dulu deh. Poinnya 20. Nah, ini B. Kunci jawabannya ya. Yang ketiga, misalkan kita klik lagi answer key-nya, tulis 20, misalkan jawabannya D. Yang nomor 4, ya, klik lagi answer key-nya. Nah, jawaban poinnya berapa, klik atau ketik 20, ini D. Nah, terus yang kelima ini yang terakhir, tulis lagi di sini, klik lagi answer key-nya, kasih poinnya misalkan 20 lagi. Oke, jawabannya D. Nah, selesai soal yang sudah kita buat. Nah, kalau kita mau lihat tampilan soal kita seperti apa, kita pilih di sini preview. Nah, akan muncul soal PAT ekonomi seperti ini ya. Tanda-tanda bintang ini mereka harus isi ya. Kalau dia tidak mengisi ini, maka dia tidak bisa. Misalnya kita next juga dia nggak bisa, dia nggak akan memunculkan soal. Misalkan saya namakan Ahmad, NIPD-nya, nah tadi kan kita harus berupa angka, maka nggak bisa dia pakai huruf ya. 17, 18 misalkan di sini. Nah, 17, 18, 10, 001 misalkan. Pilih kelasnya. Nah, baru muncul semua. Tinggal next gitu kan. Oke, begitu soalnya. Ini soalnya. Ini required, poinnya 20. Poinnya juga 20 ini. Ada 5 soal. Ini diacak. Sudah diacak karena kita shuffle tadi. Ya, gitu. Oke, kita kembali ke soalnya. Nah, soal kita ini masih namanya itu adalah di sini. Ya, klik aja on title. Nah, soal PAT ekonomi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa soalnya itu yang dibuat adalah ini, tulis misalkan kelas 11 nah, 11 ini ekonomi, ini underscore-nya Romli. Dah, ini nama soalnya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah jadi soal kita. Oke, tambahkan lagi. Nah, kalau seandainya kita mau menambahkan header atau tampilan atas, tinggal kita pilih ini, customize theme. Jadi gambar apa yang kita mau upload di sini. Kita samakan saja untuk PAT tahun ini. Kita pilih, nanti saya akan berikan template ini atau gambarnya. Oke, saya coba snipping tool, saya sudah buat di Word ya. Ini karena header itu harus dalam bentuk image, kita pilih saja sini. Oke, kita simpan. Dia itu ditaruh di mana? Misalkan bukan gerbang, PAT 1920. Kita taruhnya di mana? Taruhnya di sini aja lah ya, di D, PAT 1920. Oke, kita akan masukkan headernya. Ini customize, choose image. Nah, kalau kita mau pakai theme yang udah ada sih sudah muncul di sini theme-theme yang bisa kita gunakan ya. Jadi kalau kita mau mengupload ya, upload dari ini, kita tinggal browse. Kemudian tadi kita taruh di D paling bawah, namanya PAT.
ini PAT 1920. Kita tinggal open, akan terupload ke sini. Oke, tinggal kita down. Nah, kita tunggu. Nah, tampilannya sudah bentuk kayak begini. Kita ganti aja, kita pakai green screen ini, jadi hijau semuanya. Nah, sudah ketahuan soal kita sudah jadi tanggal 11 ekonomi Romli PAT. Nah, responnya kalau kita seandainya ya klik sini respon. Kalau untuk kita sendiri bisa di create spreadsheet, kita mau namakan ini gak apa-apa. Ketika kita create, nanti akan otomatis muncul di folder yang sudah kita buat. Nah, muncul di sini namanya sama dengan, nah ini skor, nama lengkap, kelas, NIPD, karena identitasnya ini yang tadi kita minta. Selanjutnya ke kolom F, G, H, I, dan selanjutnya ini akan muncul kalau anak sudah mengerjakan. Ini timestampnya ya. Timestamp itu waktu selesai dia mengerjakan soal. Jadi contohnya, misalkan saya coba mengerjakan di sini, pilih preview, akan muncul. Karena kita tadi sudah di shuffle, maka muncul identitas juga tidak langsung nama, di shuffle dia. 11 MIPA 1 17 18 10 002 misalkan, tulis Ahmad. Nah, ini next. Nah, kita tinggal di sini 1 saya jawab C, jawab D, E, dan ini D, terakhir sini A. Kita submit. Nah, kalau kita submit nanti, nah terima kasih atas pengerjaan soal PAT ekonomi. Ya, kita view skornya, berapa skor yang kita dapatkan tuh. Oke, tuh sudah muncul. Ini salah, kita dapatnya 0 ya, poin saya nggak ada jawaban saya yang benar. Ini 0, dapat nilai 0 dari 100. Nah, kalau saya lihat, nah nomor 1 jawaban saya 0, nggak ada yang benar. Ini 0, ini juga 0, 4, 0, 5 juga 0 gitu ya. Kalau kita tadi klik edit setelah submit, maka dia bisa edit lagi, maka nggak usah. Oke, nah akan muncul di spreadsheet ini jawaban saya tuh. Saya mengerjakan tanggal 5 bulan Mei 2020, selesai jam 5.58, skornya 0. Nah, ini jawaban yang didapatkan. Itu terkait dengan teknis pembuatan soal PAT. Oke, selanjutnya kita akan buka ke Google Drive yang sudah kita buat. Tadi namanya adalah soal, ini kita tutup dulu. Nah, kita buka tadi soal PAT. Nah, soal PAT di folder kita tadi kita lihat sekarang. Nah, soal PAT ini, klik sini, maka sudah akan muncul 2, soal ekonomi dan spreadsheetnya. Oke, itu ya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan juga, soal ini harus di-share ke akun Google ya, gitu. Coba kita akan buka dulu nih ya. Saya akan buka dulu akun Google ini, saya punya 2. Oke, saya
akan buka ya. Nah, di drive ini Bapak Ibu nanti akan men-share soal yang sudah dibuat ya. Di sini belum ada soal ekonomi. Kita masuk ke drive yang tadi sudah kita buat. Yang kita share ada soal ekonomi. Ini tinggal kita klik kanan ya. Kita share, pilih share ya. Oke, ini kan punya saya nih. Ini kita change. Ini pilih anyone link. Oke, ini bisa pilih editor. Oke. Tahu ini tampilannya kadang-kadang ada yang begini, ada yang beda lagi. Get share link. Ya. Can view-nya kita sharing setting. Jangan can view. Kita change ya. Ini yang ininya kita editor ya. Contoh, tahu kalau seandainya kita mau nge-share, ini tampilannya beda-beda kadang-kadang. Caranya di foldernya saja dah yang kita share. Foldernya itu nanti soal PAT, kita klik kanan nih, soal PAT nya klik kanan, tadi share. Tadi yang ini sudah ya. Coba yang di sini kita akan coba share surat. Ini klik kanan atau ini kita soal ini nih, ini kayak kelulusan. Ini kan surat keterangan lulus. Nah, tampilannya sekarang gini, kita klik kanan, share. Nah, ini tampilannya beda kayak yang nggak seperti yang tadi, makanya saya bikin dua. Khawatir nanti ada yang menemukan cara share yang seperti tadi. Kalau yang di sini, ketika saya pilih share, klik kanan, share, ini tampilannya beda. Oke, gitu ya. Ini caranya tinggal change, ganti nih link ya. Ini editor juga ya, itu. Atau klik kanan, ini share. Kita mau sharenya ke siapa, klik alamat email. Tadi alamat emailnya di sini GS, nah 2023. Nah ini GS 20237996@gmail ya. Ini pilihnya editor ya, tuh tinggal nanti sini send ya. Oke, maka akan muncul nanti di, nah ini tandanya lagi jadi berubah, jadi ada banyak, artinya sini sudah di share. Tahu kalau pengen muncul yang berbeda, munculnya yang berbeda, klik kanan di sini share. Nah muncul lagi nih, kita ganti aja sini, jangan private only on access, tapi bisa sini. Nah, anyone with the link, ini can edit ya. Kita save. Tambahkan saya di sini siapa yang dipilih tadi. Nah, karena tadi ini kan ini adalah alamat Gmail 2023, saya kirim ke saya. Saya
silakan ke alamat email saya itu romli.kalijambe@gmail.com. Ini cara share linknya, tinggal kita send, nanti linknya sudah akan muncul ke email yang lain. Ya tadi ini soal yang sudah kita buat ini sudah di share ke 2023 gs2023@gmail. Kita lihat. Ya, kita tampilannya nanti dia harusnya sudah muncul di sini. Nah, ini kan, ini adalah akun Gmail ini 20231796. Ini soal yang di share Ahmad Romli share today. Nah, ini yang saya butuhkan nanti ya. Makanya soal yang sudah Bapak Ibu buat tinggal di share ke saya. Nah, tadi saya share kelulusan, ya, akan muncul di sini. Saya connect. Nah, ini yang tadi nih, surat keterangan kelulusan share today. Siapa yang meng-share? Ada bacaannya di situ, by Seman 3 Tambun Selatan. Itu saja terkait dengan tutorial pembuatan soal pada Google Form. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan tugas-tugas ini pada waktu yang sudah disepakati. Hal-hal lain yang perlu dipertanyakan nanti silakan dipertanyakan. Untuk tadi headernya saya akan header kaitkan dengan tulisan PAT, saya akan share ke Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.